Tidak lama kemudian, anak yang usia 18 tanpa disangka-sangka kakinya diseret di bawah terbang. Entah siapa, makhluk apa yang membawanya. Dia menangis sambil menjerit, "Tolong aku, tolong, 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 tolong." Sedangkan Mas Kun yang kakak seperguruan ini masih dalam keadaan koma. Dia ngomong, "Tolong, aku minta ampun gitu. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wanto di channel Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami. Bagi teman-teman yang budiman, yang senantiasa mendengarkan cerita-cerita kami, saya doakan semoga diberi keberkahan, panjang umur, diberi kesehatan, amin, Allahumma amin. Cerita ini menceritakan pengalaman spiritual dari kelompok teman-teman yang ingin menguji kesaktian. Bagi teman-teman pemirsa yang budiman, biar tidak penasaran dengan cerita ini, mari kita dengarkan seksama dengan cerita-cerita horor malam ini. Berawal pada tahun 2018, saya kedatangan tamu yang tak diundang pada jam 12 malam. Waktu itu saya sudah terlelap tidur. Kaget ada orang yang ketuk-ketuk pintu. Setelah aku buka, ternyata itu teman-teman mama dari jauh. Sebut saja namanya Mas Kun dan Mas Selamat. Mereka merupakan berempat datang ke rumah saya, ngomong begini, "Mas, aku antar ke alas daerah sini, hutan di daerah sini ya. Emangnya mau ngapain? Ini baru saja bulan uji kesaktian, ingin mencoba kesaktian ilmu kebatinan," katanya gitu. Dengan rasa agak keberatan, "Ya udah yuk, antar." Setelah itu naik motor menuju ke hutan. Perjalanan dari rumah menuju ke hutan dijangkau cuma 10 menit. Kampung saya tidak jauh dari hutan. Penuh dengan rasa semangat yang berkobar-kobar ketika masuk di pintu gerbang ke hutan, dikejutkan angin yang begitu kencang dan agak aneh angin tersebut. Di sekeliling jauh tidak ada angin, tapi di depan rombongan terdapat angin yang begitu kencang, sehingga dedaunan-dedaunan di sekeliling berjatuhan. Lalu si Mas Kun ini ngomong gini, "Udah, kita di sini aja untuk mengujinya." Motor semua diparkir, lalu semua kru duduk bermeditasi. Entah doa apa yang mereka baca.
Tidak lama kemudian si Mas Kun ini menggerakkan tangannya sambil mengucapkan doa-doa seperti halnya orang yang memanggil arwah. Dari arah barat terdengar gemuruh angin yang begitu kencang. Tidak lama kemudian muncullah sesosok makhluk yang tinggi besar, rambutnya teroreh panjang, matanya melotot berkubar-kubar berwarna merah, mulutnya bertaring sambil tertawa. "Hei, kamu kesini mau apa?" kata makhluk tersebut. "Janganlah kau sekali-sekali mengusik di kehidupan kami. Janganlah kau sekali-sekali mengusik di alam kami," kata sosok makhluk tersebut. Akan tetapi si Mas Kun ini bersikeras sambil ngomong, "Makhluk, saya kesini berniatan ingin menguji kesaktian," kata Mas Kun. Lalu salah satu anak masih usia 18 tahun memperagakan gerakan-gerakan yang saya saja tidak tahu apa gerakan apa. Tangannya di atas sambil bergerak-gerak gitu, lalu mengeluarkan seperti halnya orang yang menggerakkan bela diri gitu. Sang makhluk tersebut berdiri dengan tenang tanpa rasa takut. Sambil bergerak-gerak, anak yang masih usia 18 tersebut terpanting-panting sangat jauh, sekitar 2 meteran. Terus yang satunya bangun lagi, seperti hal yang pertama, yaitu menggerakkan semua tangannya seperti orang yang melakukan pencak, lalu menghantam sang makhluk tersebut. Tangan tersebut dipegang oleh makhluk tersebut, lalu dilempar sangat jauh, suatu hingga sangat jauh, sekitar 5 meter, sambil muntah darah. Si Mas Kun ini masih saja bersikeras. Kamu, si Anton, jangan takut, berdiri." Karena si Anton ini kelihatannya orangnya penyakutan. Enggak Mas Kun, aku enggak. Loh, kok enggak? Kamu harus menguji. Itu semuanya sudah terkapar, apalagi saya, gitu kata si Andi. Yang kemudian dia pun melakukan sesuai instruksi yang dikatakan oleh sang kakak perguruan. Pun ketika ia menggerakkan, belum melakukan jurus-jurus apa, sudah terpental sangat jauh. Lalu Mas Kun pun ikut bergerak, menggerakkan semua organ tubuhnya, menghantam sang makhluk tersebut. Kemudian ia pun terjatuh, terkapar sambil muntah darah. Kemudian semua kru dipanggil oleh Mas Kun. Semua duduk di sini, berdoa sambil meditasi. Memanggil nama-nama guru. Nggak lama kemudian sang makhluk tersebut entah kemana hilang sekejap. Semua kru kembang kempis nafasnya sambil mengelap air yang keluar, darah yang keluar dari mulut. Ada yang sambil menangis merasa kesakitan. Dia ngomong, "Pak,
sakit nih Pak, ayo kita pulang aja Pak. Oh belum, ujianmu belum selesai, kata kakak perguruan. Kamu harus tahan, kamu harus siap tanding, janganlah takut. Enggak lama kemudian dari arah selatan angin yang begitu kencang, sekitar 3 menitan, lalu angin itu berhenti. Muncullah sesosok manusia dengan memakai baju hitam, memakai baju hitam dengan membawa topi petani, berjalan menghampiri segerombolan pemuda-pemuda yang ingin menguji kesaktian tersebut. Berjalan agak begitu cepat, kemudian berubah menjadi harimau berlari ya, terus tepat di depan segerombolan anak-anak pemuda tersebut, ia berubah menjadi sosok manusia lagi. Dia ngomong, kamu anak-anak muda, janganlah bertingkah konyol, ini merugikan kamu. Ilmu kamu itu belum seberapa, janganlah kau menyombongkan diri, pulanglah bila kamu ingin selamat, kata sang kakek tersebut. Lalu si kru tersebut dan Maskun ngomong sama sang kakek, karena sosok tersebut perwujudan manusia yang usia kakek-kakek. Ini kayak, saya mau menguji kesaktian. Iya, aku tahu. Kalau kamu mau menguji kesaktian, bukan di sini tempatnya, karena ilmumu belum seberapa, kata sang kakek. Udah kamu pulang aja, pulang aja. Kemudian si Slamet, ya Pak Kun, kita pulang aja Pak Kun, nanti kalau kita celaka gimana Pak Kun? Lalu Pak Kun tersebut, ya udah kita pulang. Makasih ya kek, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya kek. Ketika ia mau pulang, motor sudah dinyalakan, menantap gas menuju arah pulang, sambil merasakan nyeri sakit yang dirasa oleh semua teman-teman anak muda tersebut. Sambil berjalan, nggak lama kemudian pohon bambu rubuh menutupi semua jalan, sehingga mereka semua tidak bisa pulang. Motor pun tidak bisa jalan, mesin motor mati total. Ia berdiri sambil agak kebingungan. Kemudian si Slamet ngomong, gimana nih Pak Kun, kalau begini tidak bisa pulang nih Pak Kun. Ya Pak Kun tadi tidak dipikir-pikir sih mau uji kesaktiannya, kok datangnya ke sini. Udah jangan dibahas. Nah kemudian ya Mas Kon itu berdiri sambil berdoa qomat kamit, entah apa yang dibaca. Gak lama kemudian muncullah sosok yang sangat menakutkan, memakai baju putih, rambutnya panjang, sambil tertawa hehehe, seperti suara kuntilanak, sambil tertawa itu. Lalu sang makhluk tersebut ngomong gini, anak-anak muda, kalau kamu ingin menguji kesaktian, nih sama saya, gitu katanya. Lalu Mas Kun mengeluarkan jurus-jurusnya. Ia bergerak lagi dengan sosok makhluk tersebut. Makhluk tersebut dan teman-teman anak muda tersebut merasa ketakutan karena melihat sosok tersebut ternyata di bagian belakang punggungnya itu berlubang dan
terdapat banyak darah yang mengalir, sehingga mereka semua merasa ketakutan dan sangat khawatir nanti kalau terjadi apa-apa. Akan tetapi usaha Maskun berkelahi dengan makhluk tersebut tidak menghasilkan yang diinginkan. Maskun terpental dan koma. Makhluk tersebut tertawa terbahak-bahak sambil ngomong, anak muda, kamu itu belum seberapa ilmu kamu. Kamu itu jangan sombong. Pulanglah, pulang, jangan kau ulangi lagi, kata makhluk tersebut. Gak lama kemudian pohon bambu berdiri tegak, sedangkan Maskun disitu terkapar tak sadarkan diri. Kemudian berusaha dengan sekuat tenaga mengangkat Maskun. Diangkat, dibonceng menuju arah pulang. Ketika ia menuju arah pulang, perjalanan menuju pulang melewati sungai kecil yang konon katanya sungai tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk yang sangat ganas dan sangat menakutkan. Si Slamet merasa ketakutan ketika mau melintasi sungai tersebut, merinding dan ketakutan. Ia ngomong, karena si Slamet itu ada di depan sambil membawa motor. Dia ngomong, teman-teman, ini kok kelihatannya tidak enak banget nih. Nah, kenapa? Merinding banget saya, takut banget. Kenapa sih? Entah kenapa, kamu merinding gak? Ya, saya sangat merinding. Ketika ia berjalan, sesampainya di sungai yang angker itu, ia melihat air yang mengalir berwarna merah, layaknya darah. Mereka pun terkejut dan ketakutan, ingin menatap gas, namun motor tersebut malah tidak bisa gerak. Kemudian ia kebingungan. Lampu senter yang ia bawa pun spontan mati. Ia turun dari motor dan sambil tarik nafas, mengatur nafas. Tak lama kemudian, anak yang usia 18 tanpa disangka kakinya diseret di bawah terbang. Entah siapa makhluk apa yang membawanya. Dia menangis sambil menjerit, tolong aku, tolong. Sedangkan Maskun yang kakak seperguruan ini masih dalam keadaan koma. Dia ngomong, tolong, aku minta ampun gitu. Tidak lama kemudian anak tersebut dijatuhkan di tengah-tengah hamparan bebatuan. Sambil meringis kesakitan, ia berusaha berdiri sambil menangis, sambil ngomong, besok lagi aku tidak mau diajak begini ya, enakan tidur saja nih, besok aku tidak mau lagi nih. Untung masih selamat, tulang-tulangku sudah terasa sakit, semua tubuhku sudah terasa sakit nih. Saya tidak lagi ikut hal yang seperti ini, kata si Slamet yang anak usia 18 itu. Lalu ia duduk sejenak sambil mengambil sebatang rokok dan memakan makanan yang di bawah. Ia sambil duduk meditasi, ingin menghilangkan rasa takut yang menghantui dirinya. Pengalaman yang sangat mengerikan. Dalam kemudian sekitar jam 2:30, warga di sekitar situ
udah mulai beraktivitas mau berangkat ke pasar, karena di daerah situ banyak warga-warga yang berjualan sayur. Ketika ia lewat, mobil tersebut berhenti terus ngomong, "Loh, Mas, kamu malam-malam kok di sini? Pulang sana, tempat ini tuh angker. Kamu pulang aja, jangan di sini." "Ya, iya Pak, ya Pak. Kamu ngapain di sini? Pulang, jangan di sini. Kalau kamu duduk-duduk jangan di sini. Ini tempatnya tidak enak. Kamu pulang aja, pulang." Alhamdulillah, motor yang tadinya mati total dinyalakan bisa nyala. Kemudian ia berjalan menuju arah pulang. Sesampainya di rumahku, semuanya tergeletak sambil menangis dan penuh dengan rasa penyesalan, merasa sakit, terkena dentuman angin dan jatuh yang begitu sangat keras. Ya, sambil menahan sakit, lalu ia bercerita dengan saya, "Pak, saya ini termasuk orang yang tidak tahu Pak. Tadi pas waktu selesai pelatihan, para kakak seperguruan menganjurkan supaya kita bertiga ini menguji kesaktian. Kan tetapi Mas Kun itu ngajaknya malah ke sini. Ya, lalu ngomong gini, udah, kamu ndak usah menguji kesaktian, kamu ndak usah belajar hal-hal yang seperti itu. Ilmu yang seperti itu bukanlah ilmu yang hak. Sebetulnya kamu itu merugikan banyak orang dan merugikan diri kamu sendiri. Ya, kamu jadi manusia itu yang penting kamu diperbanyak beribadah, diperbanyak membaca Al-Quran. Itu yang akan menjadi senjata utama kamu, yaitu Al-Quran. Bila kau sering membaca Al-Quran, sering zikir, kamu akan jadi orang yang sakti. Apalagi kamu kok mau jadi orang yang rendah diri, insya Allah kamu tidak bakalan terkena apa-apa. Udah, lebih baik kamu ngaji aja, tidak usah belajar yang tidak jelas itu. Ya, terima kasih Mas, nah, atas sarannya. Aku besok-besok lagi tidak belajar hal seperti itu, katanya. Udah, ini kamu minum, nanti kalau kamu kok masih lelah tidur di sini, kalau kamu kok ingin pulang tidak apa-apa, insya Allah aman sampai tujuan gitu. Dan lama kemudian semua teman-teman di situ memutuskan untuk istirahat sementara di rumah saya sambil menunggu Mas Kun ini sadar dari komanya. Alhamdulillah, gak lama kemudian Mas Kun yang jadi kakak seperguruan ini sadar, dan ia pun juga penuh dengan penyesalan dengan eksperimennya dia, berniatannya dia menguji kesaktian itu. Ia pun sangat menyesal, katanya ia tidak mengulang-ulang lagi keinginan menguji kesaktiannya itu. Cukup sekian cerita ini, merupakan cerita nyata bagi teman-teman yang biasa mengikuti pelatihan-pelatihan yang tak jelas dari guru yang jelas. Janganlah kau ikuti, belajar yang positif saja, yang tidak merugikan diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.